Oke. Baiklah, Bapak Ibu, hari ini kita akan bertemu kembali di sesi modul berikutnya, yang mana pada pagi hari ini kita sudah berkumpul dan tidak ada lagi yang di luar room. Untuk itu, kita mulai sesi pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelum saya mulai, saya akan share screen materi untuk hari ini. Oke. Kita tunggu ini sementara loading karena juga internet di sini kurang bersahabat. Jadi pada hari ini di modul ini kita akan membahas tentang bagaimana kita beretika dalam berinternet. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai, ada baiknya kita simak video yang akan saya putarkan berikut, kemudian dicatat Bapak Ibu poin-poin apa saja yang penting untuk supaya Bapak Ibu nantinya bisa menjawab atau mengajukan pernyataan berkaitan dengan apa itu beretika dalam berinternet. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita tadi sudah sama-sama menyimak atau menonton video yang tadi saya putarkan bersama. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah bisa melihat, menyamakan mungkin persepsi apa-apa saja yang sudah kita lakukan atau belum kita lakukan selama ini. Nah, sekarang saya ingin share screen untuk menanyakan pernyataan-pernyataan atau pendapat Bapak Ibu tentang bagaimana beretika dalam berinternet itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sudah lihat kan di layar? Ya, sudah Pak. Iya. Baiklah Bapak Ibu, setelah menyimak video tersebut tadi, apa yang sudah dan tidak Bapak Ibu lakukan dalam menjaga etika berinternet? Ini sesuai dengan video yang Bapak Ibu tonton tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu mengetahui konsekuensi hukum apabila melanggar etika berinternet? Ya, jadi di sini tadi kan sudah kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa langsung mengajukan pertanyaan, memberikan pernyataan atas jawaban-jawaban yang atas pertanyaan yang sudah diberikan di layar. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau tulis di grup chat tentang apa itu beretika dalam berinternet. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, silakan saya beri waktu Bapak Ibu
2 menit untuk menulis di kertas selembar atau di mana saja, bisa di grup chat, tulis jawabannya. Bapak Ibu tidak perlu untuk menjawab semua, yang jelasnya poin dari apa yang Bapak Ibu lihat tadi bisa langsung dijawabkan, poin-poin penting saja. Silakan Bapak Ibu, siapa langsung buka mic-nya yang ingin mengajukan jawabannya dari pertanyaan yang sudah tampil. Silakan Bapak Ibu, langsung Pak Amiruddin, kemudian Ibu Hasna, kemudian Ibu Siti Novi. Silakan berurutan setelah Ibu Pak Amiruddin, Bu Hasna, dan Ibu Novi. Silakan. Oke, Ibu Hasna dulu. Pak Amir, silakan Pak Amir. Setelah menyimak video tadi, walaupun videonya singkat, tetapi isinya sangat padat. Apa yang saya lakukan dalam berinternet selama ini sudah sesuai dengan etika. Karena saya menghindari yang namanya melanggar hukum, konsekuensi hukum, undang-undang IT. Apalagi ini fakta juga, ada teman Facebook saya yang waktu tenggelamnya itu kapal selam, karena mungkin melakukan postingan yang tidak sesuai etika, akhirnya dia sementara proses hukum dan mungkin sudah diputuskan untuk dipenjara. Jadi saya melakukan sesuai etika karena takutnya dengan adanya konsekuensi hukum. Terima kasih Pak. Iya, baik. Pak Amiruddin tadi sudah melakukan apa yang dihindari, apa yang seharusnya kita lakukan dalam berinternet. Kemudian kenapa dia lakukan? Karena takut dengan konsekuensi hukum, karena akan masuk ke dalam ranah hukum nanti apabila kita melanggar itu. Kemudian Bu Hasna, silakan Bu Hasna. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Setelah mendengarkan pemaparan dari rekan saya tadi, Bapak Amiruddin, saya juga mempunyai pemahaman setelah ditayangkan video bahwa dalam etika berinternet itu kita harus memperhatikan standar komunikasi yang baik, tetapi pada kenyataannya Pak, jika ditanya apa ini sudah dilakukan atau tidak, yang jelas sudah dilakukan, apalagi pada proses pembelajaran daring sekarang, itu kita sangat membutuhkan komunikasi baik antara guru maupun kepada siswa dengan guru lain, rekan kita dalam satu institusi. Nah, tetapi pada kenyataannya Pak, sering juga komunikasi itu sering juga dipergunakan terutama kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, sering memberikan komunikasi yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Ya, disitulah peran kita sebenarnya sebagai pendidik, bahwa dengan ada menghadapi karakteristik yang berbeda dari si anak tersebut, disitulah peran kita sebagai pengajar, bagaimana pendidik, bagaimana menyiasati hal demikian. Kemudian sebenarnya jika ditanya apakah konsekuensi hukum itu saya sudah terlalu mendalami atau mengetahui, itu kalau menurut saya belum terlalu paham, karena semakin banyaknya juga postingan-postingan baik itu di Facebook atau di media sosial lainnya, hal-hal yang tidak ini, tetapi kita tidak nampak juga, kita lihat proses hukum yang disangsikan ke situ. Terima kasih Pak. Ya, baiklah Bu Hasna, jawaban dari 2 jawaban tadi memang kita sebagai guru harus tahu, harus melakukan suatu komunikasi yang baik, apalagi di media sosial, karena seperti tadi Pak Amiruddin katanya temannya sudah
ada konsekuensi hukum dari postingan-postingan di media sosial. Sama dengan Bu Hasna, mungkin sama dengan saya Bu Hasna, bahwa kita harus memberikan pembelajaran yang baik, komunikasi yang baik kepada siswa kita, karena banyak di antara siswa kita juga melakukan hal-hal yang tidak beretika dalam berinternet. Kemudian konsekuensi hukum pasti ada. Kemudian itulah tugas kita sebagai guru, bagaimana kita memberikan pembelajaran ini kepada siswa kita. Ya, jadi itu. Kemudian yang kelompok terakhir, Ibu Siti Nopi, silakan Ibu. Baik, terima kasih. Menurut saya, setelah menyimak video tadi, saya sudah menjaga sikap saya, menjaga etika dalam berinternet, di mana saya tidak membagikan hal-hal privasi yang saya anggap itu tidak perlu diketahui oleh orang. Kemudian juga saya memfilter informasi apa saja yang penting harus dibagikan, karena sekarang maraknya informasi yang di-share di grup itu tapi sumber informasinya tidak jelas, apalagi kayak pemberian kuota gitu. Nah, jadi sebagai warga negara yang baik, kita harus mencek apa informasi yang didapat ini benar atau hanya cuma dibagi begitu saja. Ya, baik. Jadi kalau konsekuensi ketika kita kita tidak menjaga sikap ketika berinternet, tentunya kita akan kena hukum ITE seperti yang telah disampaikan Pak Amiruddin dengan melihat pengalaman dari teman Pak Amiruddin itu sendiri. Terima kasih, dan saya cukup. Ya, baiklah, itu tadi dari 3 jawaban pada intinya sama, bahwa memang kita tidak perlu harus memfilter apa-apa saja yang harus kita berikan, apa yang kita harus posting di sosmed, informasi yang datang sama kita harus difilter sebelum dibagikan kembali kepada orang lain. Kemudian Bapak Ibu, dari video tadi ini kita bisa simak bersama bahwa ada poin penting yang bisa saya tangkap juga, bahwa dalam berinternet itu kita harus menggunakan standar komunikasi dan perilaku formal. Ya. Kemudian perilaku formal istilahnya bahwa yang resmi-resmi saja, tidak usah yang begini, begitu, dan lain sebagainya. Kemudian bebas berekspresi tapi dengan aturan. Jadi silakan berekspresi di sosmed, di internet, berinternet, tapi kita harus punya aturan-aturan yang harus kita patuhi bersama. Kemudian dalam menggunakan internet itu kita tidak harus merugikan orang lain, jangan merugikan orang lain. Kemudian bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Bertanggung jawab di sini, apa yang sudah kita bagikan harus kita pertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu, sebelum kita membagikan isi-isi dari sebuah pesan berantai, harus kita filter dulu apakah ini harus saya sampaikan atau tidak. Kemudian menghindari perdebatan. Ini biasa saya lihat di sosmed, ada perdebatan yang tidak ada ujungnya, maka untuk itu kita harus menghindari itu. Kemudian inilah konsekuensi hukum yang seperti kita baca tadi. Ini salah satu dari konsekuensi hukum yang bisa menjerat kita apabila kita melanggar etika dalam berinternet. Jadi pasal 45 ayat 3 mengatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan, membuat, dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Jadi inilah konsekuensi hukum yang seperti kita ketahui bersama. Sama-sama kita berikan jawaban
tadi bahwa dari ketiga kelompok yang sudah tampil, memang kita sama-sama tahu bahwa apabila kita melanggar etika dalam berinternet itu, maka konsekuensi hukumnya adalah penjara atau denda. Itu saja Bapak Ibu. Jadi marilah kita sama-sama beretika dalam berinternet. Kemudian Bapak Ibu, sebagai refleksi hari ini, Bapak Ibu bisa tuliskan harapan dan pesan etika berinternet untuk kaum milenial dalam bentuk poster. Poster apa saja Bapak Ibu, bisa sederhana saja. Kemudian kumpulkan tugas refleksi Bapak Ibu sebelum pukul 23 waktu Indonesia Tengah hari ini juga. Jadi hari ini Bapak Ibu bisa, karena tugasnya Bapak Ibu banyak, bisa dipilah-pilah manajemen waktu, kemudian kumpulkan sampai batas waktu yang ditentukan hari ini. Saya kira itu Bapak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini di modul ini. Saya simpulkan bahwa kita dapat berinternet secara bebas, mencari informasi secara bebas, namun kita harus punya aturan-aturan yang harus kita patuhi, karena pada saat kita melanggarnya, maka konsekuensi hukum harus kita pahami bersama. Saya kira itu Bapak Ibu. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.